Sahabat kita berjumpa lagi. Semoga semuanya baik, ya semuanya sehat. Sahabat, apa yang biasa menjadi reaksi kita ketika kita bertemu dengan orang yang kita tahu dia tidak suka terhadap kita? Mulai dari kalau ketemu tidak mau menyapa, apalagi tersenyum. Sebaliknya malah sering terlihat raut muka yang sinis. Apalagi secara frontal itu memperlihatkan ketidaksukaan itu mungkin dengan sikap dan juga kata-kata. Nah, apa biasanya reaksi kita? Umumnya orang akan terprovokasi dengan itu, dengan situasi itu. Kalau dia bersikap seperti itu, memang aku juga bisa. Memang siapa dia? Nah, kadang kita memperlihatkan sikap yang sama, cara yang sama seperti yang orang lakukan. Jadi menempatkan diri itu seperti cermin yang memantulkan persis seperti yang diperlihatkan di hadapan kita. Atau meresponnya dengan kaidah, lo jual, gua beli. Nah, kalau dalam Alkitab ya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, apa kira-kira yang pantas diterima dan dialami oleh orang semacam ini? Pasti bukan hal baik. Tak layak dia menerimanya. Dia hanya pantas menerima setimpal dengan apa yang telah dilakukannya. Itu buahmu, itu upahmu. Beda ceritanya kalau situ baik. Saya tidak sayang kok melakukan hal yang sama. Tapi berhubung kamu seperti itu, aku juga tidak susah melakukan seperti yang kamu lakukan. Nah, jadi diam-diam ternyata kita iakan ya hukum moral yang dianut masyarakat umum bahwa orang baik pantas menerima apa yang baik. Orang jahat layak menerima apa yang buruk. Tapi kalau itu terjadi, sebenarnya kita jauh dari apa yang selama ini kita hayati sebagai hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan bicara tentang hal baik yang kita terima dari Tuhan, meski kita sebenarnya tidak layak dan tidak pantas untuk mendapatkannya. Kalau bicara tentang baik, hal apa sih yang telah kita tunjukkan dan berikan kepada Tuhan, sehingga kita pantas menerima kebaikannya? Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawamu keluar dari tanah Mesir, tempat perbudakan. Lalu 10 hukum Tuhan diberikan. Jadi bukan karena kita melakukan hukum lalu kita menerima apa yang baik berupa kelepasan dari Mesir. Tetapi kita dilepaskan dari Mesir dulu, lalu kita melakukan hukum Tuhan. Itulah kasih karunia. Bukan karena kita oke lalu Tuhan berkenan memberi apa yang baik. Tapi meskipun kita tidak oke, ternyata Tuhan memberikan kepada kita apa yang baik. Inilah kasih karunia. Dan Tuhan yang kita ikuti, dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkasih karunia. Nah, itu yang membuat Yesus bisa berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Terhadap siapa ia menaikkan doa seperti itu? Terhadap orang-orang yang telah menganiaya dan menyalibkan dia. Itu terjadi karena Yesus konsisten dengan kasih karunia. Jujur, sahabat, kadang ada kenikmatan tersendiri melihat orang yang sudah membuat kita susah akhirnya mendapatkan buahnya. Ada kebahagiaan yang sulit diungkapkan kalau menyaksikan orang belagu itu kena batunya. Tapi kalau kita renungkan lebih dalam, orang yang menjahati kita itu sebenarnya kasihan. Orang yang menaruh benci terhadap kita itu sebenarnya kasihan. Mungkin hari-harinya diisi dengan panas hati. Mungkin dia akan tersiksa melihat kita bisa ceria. Mungkin setiap malam sulit tidur karena rasa bencinya itu terhadap kita. Mungkin dia akan menghabiskan banyak waktu untuk merancang kehancuran kita sehingga hidupnya tidak kunjung maju. Agendanya dihabiskan bukan untuk bekerja, tapi untuk melampiaskan dendam. Jadi kasihan. Sungguh-sungguh kasihan. Nah, kita perlu berpikir dari sisi ini. Apalagi kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan yang cintanya itu sudah terbukti. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak mengharapkan kehancuran bagi orang yang telah menghancurkannya. Sebaliknya, mendoakannya. Sahabat, hari ini
Saat sapaan sahabat ini saya sampaikan, momennya tepat dengan perayaan Rabu Abu yang mengawali serangkaian masa Raya Paskah. Saat dimana kita menyadari bahwa kita juga rapuh. Kita ini debu dan kita akan kembali menjadi debu. Namun kita bersyukur, debu itu dijadikan berharga karena kasih karunia. Nah, semoga kita juga bisa berkasih karunia bagi mereka yang mungkin telah berniat atau berlaku buruk terhadap kita. Dan kita berdoa untuk mereka. Sahabat, sampai di sini kita bertemu dan kita akan berjumpa di lain waktu. Tuhan memberkati.